Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Friday teman-teman semuanya. Ini hari yang lumayan penting ya buat market. Kita akan menyambut data penting, inflation report atau CPI yang akan dirilis nanti malam. So, teman-teman kita akan ngebedah atau ngebahas seputar hal itu dan beberapa news update terbaru untuk kita ngelihat kira-kira implikasinya terhadap market akan seperti apa dan kita juga akan bahas secara technical, guys. Alright, so before kita start teman-teman sekalian, don't forget to hit the likes button kalau kalian suka dengan informasi yang nanti saya akan deliver di dalam video ini. And if we can achieve maybe 500 likes button, saya akan coba luangkan waktu before next week ya. Sibuk banget teman-teman karena ada Chinese New Year ya. Ada Sinja teman-teman ya. Jadi bakalan banyak aktivitas sama keluarga. Saya bakal kumpul-kumpul sama keluarga juga. So, I don't know ya guys. Mudah-mudahan sih tetap bisa ada kesempatan untuk bisa keep update dengan teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan kita bisa achieve 500 likes ya, maybe before itu kita bisa live streaming dulu ya during the weekend. Oke? Okay? So guys, everybody ya, langsung aja kita mulai update untuk hari ini. Pertama saya mulai dari sini dulu deh. ETF inflow ya. Jadi semalam net flow total outflow 410 juta dolar. Ini kalau kita lihat memang secara data ada kecenderungan tren jual ya. Itu masih terus berlangsung setidaknya sejak akhir Januari lalu dengan outflow-nya yang terbesar itu adalah pada tanggal 29 Januari 2026 ya, sekitar 817 juta dolar. After semalam kita ada podcast ya, bukan podcast sih, talk show Trio Kwek Kwek ya. Kalau Sylvester ada ngomongin hal yang menurut saya menarik, yaitu soal kapitulasi pada klien-klien ETF. Ya, jadi kalau kita bicara kapitulasi, itu kan tergantung ya marketnya gitu. Ternyata kalau kita lihat dari data-data lampau, kapitulasi yang berlangsung pada market itu rata-rata terjadi pada retail gitu. Jadi kalau kita ngelihat nih, walaupun secara extreme fear, ya maksudnya fear and greed index gitu, kita ngelihat bahwa kita berada pada level extreme fear, belum tentu ini menggambarkan situasi di klien ETF gitu. Kenapa teman-teman? Karena kita nggak ngelihat mereka ada aktivitas jual yang sebegitu parahnya gitu. I mean, saya belum ngelihat angka 1 miliar dolar guys ya. Kalau ini ada 1000, itu artinya 1 miliar dolar. Itu aja belum bisa dibilang kapitulasi gitu. Mungkin kalau terjadi beberapa hari berturut-turut market terjadi panic selling gitu kan. ETF klien juga panic selling gitu. 1000 misalnya 800 700 juta, 1000 gitu. Wah, itu mungkin baru kita bisa mendapati kondisi bottoming ya pada market. Karena memang kita tahu sejauh ini market itu setiap kali dia creating level yang rendah atau level yang tinggi, itu selalu diiringi dengan dua emotional decision making ya, yaitu fear and greed gitu kan. Dan kondisi ke sekarang nih kita perlu extreme fear ya, tapi yang terjadi extreme fear-nya ini hanya berlaku pada retail gitu kan. Kita nggak ngelihat ini berlaku pada ETF client karena nggak ada kapitulasi di situ. Ya, so ini sebenarnya somehow walaupun kita ngelihat angka merah ini merasa sangat terganggu gitu kan ya. Wah, ini klien ETF pada jualan nih gitu. Tapi at the same time, fun fact-nya ya, kita juga butuh ngelihat mereka mengalami kapitulasi gitu. Jadi the more red numbers yang kita bisa lihat di layar, the better it will be gitu kan. Dalam artian berarti soon kita akan ketemu titik level area bottomnya gitu. But for now, quite agree dengan extra selling pressure ya bisa berlangsung. Even though kalau misalkan kita ngelihat dia bounce atau dia mantul, paling mantulnya untuk lower high gitu. Ya itu adalah fakta yang kita bisa lihat yang tergambarkan lah pada chart gitu ya. Jadi di chart itu nunjukin kalau sekarang sequence itu adalah lower low and lower high. It means kita bisa lihat bahwa secara tren keseluruhan ini masih dalam keadaan relatively bearish. Alright, so guys, next one ya yang kita mau cover up sama teman-teman juga. Ini berbicara soal before kita ngomongin inflation, karena ini headline-nya ya, news yang penting itu harusnya agak di tengah gitu. Kita ngomongin sedikit soal Trump ya. Ini lagi hot guys, lagi hot banget ya recently atau baru-baru ini gitu kan. Ini benar-benar lagi hot banget karena ada beberapa hal yang saat ini Trump itu bisa dibilang sedang coba lakukan ya. Satu sisi dia mau kenain tarif ke aircraft import dari Kanada senilai 50%. Karena katanya ya Kanada kan pengen kerjasama sama China ya, dianggapnya adalah ini
nggak boleh nih sampai terjadi gitu, karena ini berbahaya gitu kan. Kalau misalkan jadi partner dagang dengan China ya otomatis Trump bisa dibilang atau US ya pelan-pelan kehilangan ally-nya gitu ya. Ally itu sekutunya gitu kan. Dan pada akhirnya ya of course berbahaya gitu. Jadi itu adalah ancaman gitu. Untuk Amerika karena berarti dia tidak lagi menjadi pusatnya gitu ya. Nah, otomatis di sini kita bisa lihat ya bahwa ada satu faktor uncertainty-nya, tapi di saat yang sama baru tadi banget ya sekitar 1:22 tuh, setengah 2 siang ya. Trump ngasih info, bukan ngasih info sih, tapi ada beberapa reporter di sini menyatakan atau memberikan informasi bahwa Trump itu berencana untuk mengurangi tarif pada baja dan aluminium atau aluminium, teman-teman. Ya, hampir 50% yang tadinya hampir 50% sekarang pengen diturunin gitu. Ini sebenarnya artinya kabar baik ya. Buat pengusaha otomatis mereka akan mengurangi biaya produksi. Itu salah satu faktor yang cukup penting ya di dalam mengatur inflasi. Oke, bukan mengatur inflasi sih, tapi di dalam menentukan kondisi inflasi. Nah, di satu sisi otomatis pendapatan pemerintah jadi turun gitu kan. Tapi itu kan sebenarnya nggak jadi masalah banget ya. Karena kalau misalkan ekonomi berputar, in the end mereka tetap bisa dapat dari tax juga gitu. Which means sebenarnya kondisi ini kalau memang benar dijalankan, harusnya akan menjadikan ini sebagai situasi yang cukup baik ya pada market, terutama S&P, Nasdaq, atau kalau kita bicara ini karena baja dan aluminium, berarti kita ngomongin soal di manufaktur gitu kan. Kalau manufaktur berarti kita ngomongin Dow Jones gitu secara keseluruhan. So, ini slightly good news kalau memang dijalankan ya, tapi ini menuju ke arah yang lebih baik lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, satu lagi yang cukup krusial, tadi saya baca-baca ya soal tarif ya, ternyata ada updatean terbaru dengan total pendapatan itu lebih dari 300% dari segi tarif ya. Dalam artian kalau misalkan dulu penghasilannya 10 miliar dolar, sekarang dia bisa dapat 30 miliar dolar nih. Di sini tertulis gitu. Tarif collections surge in January with the US collecting some 30 billion dollars in custom duties ya. Jadi ini menunjukkan kalau ada pertumbuhan yang sangat-sangat signifikan gitu ya teman-teman untuk pendapatan Amerika Serikat. Ada tapinya, yaitu Amerika saat ini sedang nunggu kabar dari Mahkamah Agung atau Supreme Court-nya teman-teman, yang MA-nya di sono gitu. Soal apa? Soal legalitas tarifnya Trump. Karena kalau sampai nanti pernyataannya tidak legal, ya Supreme Court bilang katanya, oh ini ternyata lu sebenarnya nggak boleh nih ngejalanin kayak gini. Lu ngelangkahin Kongres gitu kan. Sebagai presiden memang iya Anda ditunjuk sebagai kepala negara, tapi Anda melangkahi Kongres dalam konteks membuat sebuah aturan bernegara ya secara internasional gitu. Dan ini tentu saja kalau misalkan seperti itu terjadi, apa yang terjadi teman-teman? Pertama, duit ini bakal dipulangin ya. Tadinya udah dikolek sama pemerintah, pemerintah harus pulangin tuh. Oke, itu pertama teman-teman. Yang kedua, kita nggak ngomongin soal itu bisa jadi liquidity, tapi kita ngomongin soal dampaknya sama inflasi dulu. Berarti nanti the Fed ya bisa dibilang akan cukup confident lah untuk mengatakan kalau inflation itu on track dengan target mereka ya di angka 2%. Itu pertama teman-teman. Itu kedua. Dan kalau misalkan demikian itu terjadi, kabar baiknya adalah artinya the Fed nanti bisa sedikit lebih melonggarkan lagi untuk suku bunganya. Dan kalau misalnya ada pelonggaran lebih lanjut terhadap suku bunganya, ini mensupport untuk mereka bisa terjadi ekspansi lebih lanjut gitu. Dan otomatis apa teman-teman? Yang kita harapkan kan adalah adanya ekspansi terhadap para pengusaha ya atau pebisnis gitu. Tujuannya supaya kita ngelihat ya money flow nanti bisa masuk ke market tuh lebih banyak gitu kan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ya biar gimana pun tetap kita harus ngelihat mereka menghasilkan dulu gitu kan. Gimana caranya capital flow ke market bisa meningkat kalau misalkan capital ke bisnisnya aja nggak meningkat gitu. Right? So ini itu dulu yang pertama untuk direalisasikan gitu. So ekspektasinya adalah ISM Manufacturing PMI bisa terus growth gitu. Nah, satu sisi teman-teman sekalian ada kabar baiknya, ada kabar buruknya gitu ya. Nah, kabar buruknya adalah market saat ini banget berdasarkan sentimen, saya tadi banyak research gitu ya. Kelihatannya kalau kita ngelihat bagaimana XAU juga mengalami tekanan jual, S&P 500 juga mengalami tekanan jual gitu kan. Overall guys, kalau kondisinya kayak begini, ya bisa dibilang market itu lagi dalam keadaan kondisi yang uncertainty gitu ya.
penuh dengan ketidakpastian gitu. So they confused gitu kan. Mereka bingung. Mereka mau masuk risk on asset takut ya kan, kalau misalkan ternyata kita tahu nih Supreme Court udah rulingnya tuh udah diundur terus guys, udah di delay terus dari bulan-bulan lalu gitu kan. Ini kalau mundur terus sampai akhirnya malah ternyata diundur itu karena ketidakyakinan ya dari Supreme Court terhadap apakah tarif sebenarnya legal atau tidak gitu, apalagi setelah lihat duitnya gitu kan, ngebantu untuk mengurangi defisitnya US terhadap utang mereka, atau bukan terhadap utang ya, tapi terhadap mereka punya pendapatan gitu kan. Maka risk off itu akan tetap jadi opsi terbaik gitu. Risk off ini kondisinya berarti yang emas gitu kan teman-teman. Satu sisi kita ngelihat emasnya turun, tapi S&P 500 juga turun, ya kan. Jadi pembahasan kita di 355 juga kita bingung gitu kan. Ini duitnya kemana sih gitu? Ngalirnya kemana gitu, ya kan? Nggak di emas karena ada tekanan jualnya sedang berlangsung, nggak di S&P 500 karena stock market juga steady segitu-segitu aja, dan nggak di Bitcoin juga gitu. Bitcoin apalagi dalam tekanan jual dalam beberapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir gitu kan. Jadi gimana nih menyimpulkannya teman-teman? Sebenarnya menurut tanggapan saya, harusnya sih market tetap akan lebih dominan ke risk off. Tapi dengan catatan, kita nggak bisa berpatokan hanya pada XAU. Mengingat XAU ini saat ini heavy banget guys, leverage-nya gitu ya. Jadi orang menggunakan leverage untuk catch up with price of XAU, sehingga mereka paksakan tuh ya, buy even harga udah di top, tapi mereka pengen istilahnya dapat profit yang lebih tebal gitu kan, pakai leverage ya, gunakan futures market, gunakan pasar derivatif gitu. Namun di sini tanpa disadari teman-teman, men-trigger yang namanya short squeeze gitu kan. Ada liquidity crunch atau short squeeze yang menyebabkan ini ya stop hunt lah kalau kita bilang gitu. Jadi ada reset dulu. Maka sebenarnya kalau melihat dengan kondisi saat ini, yang terjadi pada XAU belum cocok untuk dijadikan kondisi kondisi untuk kita menggunakan ini sebagai tolak ukur gitu. Market tuh sebenarnya lagi taruh duit di mana gitu. Fakta bahwa after selling pressure begitu kencangnya, tapi dia masih bisa rebound gitu kan, 15%. I mean if you take a look on the weekly time frame, apakah teman-teman akan ngelihat ini sebagai dump? I don't think so ya. Ini lebih kepada apa? Mungkin it's just a retest gitu. Kalau kita pakai exponential moving average sebagai patokan, ini bahkan dia nggak testing ke EMA 21 guys. Kalau on the daily time frame, iya, dia testing ke situ, dia testing dan dia ketahan di situ. Jadi saya udah bilang sama teman-teman beberapa kali, kalau kalian trading di XAU sebenarnya patokannya, perhatiin aja tuh ya, time frame daily kalau dia bisa ketahan di EMA 21 untuk saat ini gitu. Itu udah bagus gitu, menandakan kalau trend masih intact. Ya, bahwa sebenarnya secara sentimen market mungkin masih akan tetap memilih ke sini. Tapi tidak bisa dipungkiri guys, yang namanya market itu kan perlu ada yang namanya proses ya. Dia rebalance, perlu ada proses yang namanya dia creating higher low gitu. So after si XAU di sini creating higher high, udah ada higher low-nya gitu kan. Dia juga masih ketahan kok di previous support resistance gitu. On the daily time frame ya. Tapi kalau kita lihat memang berdasarkan time frame 60 menit, 15 menit ini memberikan kesan lah ya. Ada turun kayak begini aja tuh memberikan kesan gitu. Market pasti panik gitu kan. Ada sesuatu gitu yang tergambarkan di sana menyebabkan orang berpikir bahwa ini lagi di dump nih gitu kan. Semua lagi panik mode nih, lagi pada bingung nih. Padahal di sini cuma creating ascending triangle pattern gitu. So ya, dengan kondisinya sekarang, kesimpulan ya teman-teman untuk intronya before kita ngomongin inflation atau CPI. Kesimpulan sederhana aja teman-teman, bahwa kita melihatnya market saat ini itu memang lebih dominan ke risk off ya. Ada de-escalation terhadap US dan Iran, ada de-escalation terhadap mungkin ya ya istilah kita bilang, istilah bahasanya tuh geopolitik lah. Tapi di satu sisi karena tarif ini ya kan masih juga dalam keadaan belum pasti, Supreme Court juga belum kasih decision gitu. Jadi market tetap akan lebih pilih mungkin ya dominannya ke XAU gitu kan, atau ke emas gitu, atau ke safe haven asset. Oke, mengingat apa? Ketidakjelasan masih berlangsung gitu. Dan untuk saat ini ada satu naratif yang lumayan hot ya, yaitu dedolarisasi atau sell everything ya, berhubungan dengan Amerika gitu. Itulah yang menyebabkan dolar recently bisa dibilang cenderung turun, cenderung melemah gitu kan ya teman-teman. Tapi melemahnya di sini juga nggak supporting untuk Bitcoin gitu, karena ya kita bisa lihat sama-sama kalau market lebih pilih risk of asset gitu. Nah itu artinya in the near term saya pikir belum waktunya ya untuk market itu menerima bahwa
Bitcoin akan menciptakan level bottom gitu kan untuk saat ini. That's why I'm quite agree ya dengan yang tadi saya berikan statement di awal dengan berbagai discussion yang kita lakukan sama teman-teman trio Quack tadi malam gitu. Ya itu lumayan seru lah ya. Walaupun ada obrolan-obrolan yang mungkin sifatnya nggak terlalu market banget, tapi menurut kita udah cukup oke lah, seru ya teman-teman. Nah in the end, bagaimana dengan CPI ya? CPI ini hanyalah satu puzzle kecil aja teman-teman. Karena kita juga perlu tahu apakah sebenarnya CPI ini on track dengan harapannya The Federal Reserve gitu. Satu sisi jobs report kemarin nunjukin kondisi yang sangat-sangat baik sekali. Average hourly earnings-nya juga naik teman-teman. Itu berarti sebenarnya kan bisa menciptakan sticky inflation lah bahasanya. Karena pendapatan masyarakatnya kan meningkat, otomatis mereka bisa spending lebih banyak. Walaupun ada berbagai teori yang mengatakan bahwa ini mah bohong, ini mah dimanipulasi, ini mah begini, ini mah begitu gitu ya. Data is data gitu, number is number, udah keluar ya udah gitu. Itu akan membuat para pelaku pasar mengambil keputusan. Dan pertanyaannya adalah, akankah CPI itu sesuai dengan harapan konsensus berada pada angka 2,5%? Karena kalau memang betul seperti itu, ini akan baik sekali gitu ya. Ini akan baik sekali untuk kondisi Federal Reserve karena mereka nanti bisa mempertimbangkan lah untuk either mempercepat rate cut atau menambahkan rate cut gitu. Cuman memang kalau kita lihat dengan ekspansi yang berlangsung pada PMI, kemudian pada jobs report, mereka nggak dalam keadaan mode urgency untuk melakukan rate cut gitu. Jadi kalau misalnya itu tidak terjadi, otomatis tidak ada support liquidity juga yang fresh untuk market kripto terutama. Mengingat kripto itu sangat-sangat bergantung lah sama likuiditas pasar. Jadi itu akan sangat krusial untuk kita perhatikan teman-teman untuk saat ini gitu ya. So for now, inflation ya, nanti malam akan dirilis. Kita belum tahu kira-kira datanya berapa. Tapi kalau misalkan benar di angka 2,5%, ya kita bisa expect lah ya. Bisa expect apa teman-teman? Bisa expect potential for Bitcoin creating yang namanya kalau dalam bahasa-bahasa yang recently lagi hot tuh local bottom guys ya, local bottom gitu. Kenapa local bottom? Karena ya ini adalah satu sell off gitu kan, bam turun kenceng, di sini ngerem gitu kan. So ada yang injek rem di sini, ya someone hit the brakes, someone buying here, ya with quite big amount karena dia bisa nahan di situ, dia bisa mantul gitu kan. Dan walaupun kita ngelihat nggak ada follow up-nya, kayak slowly bleeding ya, market terus tuh. Teman-teman perhatiin ya, seminggu ini enak. Kita cuma main apa? Di bawah VWAP. Oke. Kalau kalian ingat di live streaming terakhir banget, which is kemarin ya, teman-teman, apa 2 hari yang lalu, ya kita ada bahas gitu, ya. Sebenarnya bisa looking for sell short opportunity after adanya apa, teman-teman? After adanya retest ini nih. Ya kan? Jadi kita memang udah expecting kalau si harga itu selama dia belum bisa take over si VWAP, ya obviously akan lebih gampang lah untuk kita ngelihat Bitcoin tetap turun gitu ya. Dan belum akan menjadikan kondisi Bitcoin itu terlihat menarik untuk bull-nya gitu. So, challenge-nya cuma satu, ini nih. Ya, supply beserta dengan VWAP yang saya anchored starting dari hari Senin tuh. Dan sampai hari ini masih turun dia tuh, ya, masih di bawah gitu. Cuman memang kalau misalnya kita counter argumennya adalah Pin, tapi lu lihat ini dia turun slow down gitu kan. Ini dia turun sudah mulai perlahan gitu. Sudah mulai membentuk sebuah channel, sudah mulai membentuk sebuah falling wedge gitu. This one yang saya bisa agree. Ya, dalam artian apa teman-teman? Selling pressure yang kita bisa lihat di sini itu cenderung lemah. Ya, tidak sekuat sebelumnya. Apalagi kalau teman-teman bisa dibilang kita bandingkan dengan S&P gitu ya. S&P itu creating lower low loh, sangat dalam gitu. Apa yang terjadi pada si Bitcoin, kalau teman-teman lihat gitu, apakah dia create lower low yang dalam? Enggak ya, tipis banget teman-teman. Jadi somehow selling pressure-nya itu sudah mulai bisa di-reduce, sudah mulai bisa diredam gitu ya. Diredam dengan tujuan apa teman-teman? Ya dengan tujuan kita bisa melihat bahwa saat ini on progress untuk dia menciptakan kondisi yang ideal gitu, untuk dia start bisa rebound gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngeliat tekanan jualnya nggak seagresif itu, walaupun ETF inflow-nya atau net flow-nya aja negatif $400 juta, tapi dia cuma turun segitu banyak, berarti apalagi yang mau dijual gitu ibarat. Ya, walaupun nggak ada yang beli, tapi somehow selling pressure-nya
Itu juga nggak sekuat itu, nggak seagresif itu. Atau kita bisa balik bahasanya, dengan selling pressure segini kencang, harganya ketahan di situ. Artinya yang belanja juga banyak gitu. Ya, mungkin nggak dari mereka, bisa jadi dari short term holder, mungkin start pelan-pelan masuk lagi, start pelan-pelan beli lagi. Itu bisa jadi salah satu pertimbangannya gitu. Ya untuk saat ini. Oke, so what is going on currently ya teman-teman, sangat menariknya adalah ternyata Bitcoin turun diiringi dengan Bitcoin dominance turun. At the same time, kalian bisa lihat ya, others terhadap Bitcoin ini lagi naik gitu. Jadi walaupun Bitcoinnya turun, banyak altcoins hari ini yang masih berseliweran bullish guys. Bergerak against Bitcoin. Ya, banyak banget gitu. Saya tadi lagi liatin ini soalnya kan udah mulai mantul juga gitu. Ada lagi power teman-teman. Lagi jadi, kita bisa bilang ini lagi jadi watchlist gitu ya. Teman-teman cek aja tuh, somehow ya, price itu almost dia mencapai new all time high gitu. Jadi kalau misalnya ini kita bilang kayak oke, market bearish gitu kan, oke, this is bear market gitu, obviously it's not the same ya dengan bear market 2022 ya. Kali ini kondisinya memang saya sudah bilang ya, ada beberapa pergerakan yang sangat menarik gitu, amat sangat menarik, bahkan dia bisa bergerak kontra bias dengan Bitcoin, dan gak sedikit, cukup banyak teman-teman. Ya that's why sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin kayak gini, terus kita harus gimana ya, sebenarnya somehow trading tuh tetap ada opportunity-nya. Cuman teman-teman memang harus lebih bersabar ya, harus bisa kontrol diri juga, karena market nggak selamanya ngasih kita pergerakan yang gampang. Jujur aja dalam beberapa hari terakhir menurut saya lumayan complicated ya, justru dengan adanya others BTC kayak begini gitu. Jadi kalau kita mau ngikutin bias pada Bitcoin dan kita looking for sell short, nggak segampang itu ya. Beberapa dia sempat turun tapi recovernya cepet guys, mantulnya cepet gitu. Jadi kita bisa bilang nggak segampang itu ya pergerakan marketnya. Tapi bukan berarti tidak ada opportunity sama sekali ya. At least kayak ini previously itu ya, Aster aja masih bisa dapat teman-teman. Bersyukur saya masih bisa dapat 4% gitu dari Aster, dengan ngelihat pergerakan dalam beberapa hari terakhir memiliki struktur bagus gitu. So it's clean gitu kan, movementnya clean. Even now kita bisa lihat kalau misalkan di sini dia udah creating higher high aja, ini sebenarnya masih bisa jadi opportunity lagi gitu untuk ditradingkan kembali gitu kan. Karena kita bisa lihat ada double confirmation ya, the first one ini bullish, habis itu dia pullback korektif, after di sini dia rebound, sekarang kita pullback, ini juga hitungannya kan bagian dari koreksinya gitu. Jadi anggapannya apa? Potential higher high menuju potential higher low. Ya kan, untuk dia naik lagi. Ya itulah ibaratnya yang kita bisa lihat gitu. So somehow market bisa dimanfaatkan teman-teman. Mungkin nggak seindah sebelumnya, nggak seindah pada saat bull market, tapi itulah seninya ya. Kalau misalnya teman-teman punya skill set yang dibutuhkan untuk menjadi seorang trader, saya pikir apa yang terjadi saat ini adalah kondisi yang relatif cukup baik ya. Tetap bisa dimanfaatkan lah dalam pergerakan atau aktivitas sehari-hari. Itu sih yang paling krusial teman-teman. Oke, so guys, that's gonna be the update ya untuk saat ini. In the end, my base case is still the same ya. Ini base case saya teman-teman, tetap expecting adanya rebound dulu ya. At least menjelang Mei ini saya udah kasih penandanya. Ini pembahasan yang sama pada saat kita live streaming kemarin. Jadi kalau teman-teman udah nonton live streamingnya, harusnya tahu arah omongan saya tetap ke arah sana gitu. Cuma kita hanya sedang menunggu aja validasi dari market. Ya, market perlu kasih kita validasi untuk kita meyakini bahwa this is the time gitu ya. Minimal kita bisa lihat bounce itu terjadi. Oke, so that's gonna be the update. Happy weekend buat teman-teman sekalian. Happy Friday buat teman-teman sekalian. Don't forget to hit the like button. Subscribe kalau kalian baru pertama kali mampir. See you guys again in the next update guys. Cheers. Bye-bye.